Dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 3 Juli 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gurdiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai
Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan tadi, penginjil Santo Matius melukiskan kepada kita sekalian kisah tentang seorang pemungut cukai yang mengikuti Yesus. Dia adalah Matius. Di akhir dari kisah Injil hari ini, Matius menuliskannya bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dan Yesus datang bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Sekarang mari kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara khusus momen-momen saat ini, gereja secara khusus gereja Katolik di Indonesia dan juga beberapa negara yang sedang mempersiapkan berbagai persiapan untuk menyambut kedatangan Bapak Paus Fransiskus. Dan tujuan beliau datang ke Indonesia, ke Timor Leste dan negara lainnya bukan khusus untuk mereka yang beragama Katolik atau khusus datang di gereja-gereja, tetapi beliau datang untuk seluruh bangsa, untuk seluruh masyarakat di mana dia mengunjungi negara-negara tersebut. Jadi bulan September nanti Bapak Paus akan datang ke Indonesia. Dan sekali lagi, Bapak Paus datang bukan hanya untuk orang Katolik, tetapi datang untuk semua agama. Dia datang tidak hanya mengunjungi gereja-gereja Katolik, tetapi beliau akan mengunjungi masjid dan juga tempat-tempat ibadah dari saudara-saudara kita yang beragama lain. Ini berarti bahwa secara tidak langsung kisah Injil yang kita dengarkan tadi bahwa Yesus datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Sama halnya dengan kedatangan Bapak Paus Fransiskus yang akan mengunjungi negara-negara di mana yang sudah tertera dalam daftar kunjungannya. Beliau datang bukan hanya untuk satu kelompok tertentu, untuk keyakinan agama Katolik atau kelompok lain, tetapi beliau datang untuk semua yang ada di situ. Dan Yesus mengajarkan kita melalui sabdanya dan juga melalui kisah hari ini, di mana para pemungut cukai, orang-orang berdosa yang makan bersama-sama dengan dia. Lalu itu menjadi sebuah pertanyaan besar untuk kaum Farisi. Kenapa Yesus makan bersama-sama dengan orang berdosa? Kenapa dia yang suci harus bergaul dengan mereka yang berdosa? Dan kita dengar tadi bahwa kedatangan Yesus bukan untuk mereka yang suci, kedatangan Yesus bukan untuk mereka yang benar, tetapi dia datang untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang berdosa. Maka melalui kisah Injil hari ini, Yesus mau mengajak kita sekalian sebagai para pengikutnya untuk tidak membeda-bedakan sesama, memandang bulu, suku, kas, dan lain sebagainya di dalam karya, entahlah karya pelayanan, karya pewartaan di tempat kerja maupun dimanapun kita dipercayakan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara dan saudari yang terkasih, mari melalui permenungan singkat hari ini kita diajak untuk senantiasa di dalam keseharian hidup kita
Mari kita membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka tangan kita untuk menyapa, untuk merangkul semua di sekitar kita tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang dia sebagai keluarga saya, dia sebagai sahabat, dia sebagai teman dekat saya, atau dia sebagai orang yang sangat saya cintai. Tetapi mari kita memandang mereka semua itu sebagai sahabat seperjalanan, rekan kerja kita yang Tuhan percayakan kepada kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Yesus kepada para pemungut cukai. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau